وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول ألا حبذ المكروهات الثلاث الفقر والمرض والموت أي ما أحبهم لي وأعزهم. Betapa indahnya, betapa sangat aku cintainya 3 perkara: melarat, sakit, mati. Kin 3 perkara sing paling seneng ini kita. Melarat, sakit, mati. Ai ma'ahabbahum, artinya betapa sangat dicintai, wa'azahum, dan betapa sangat dimuliakan. Wa kanat zaujatu Bilal tasih 'inda mautihi wa karabah. Istri Bilal menjerit ketika suaminya meninggal dunia, wa karabah, betapa celakanya, adung biang terawang kanannya, wa karabah, di karab. Fa yaqulu huwa, sedangkan dia mengatakan, wa tarabah, betapa senangnya, ghadan ulqil ahibbah Muhammadan wa hizbah, besok saya akan ketemu dengan kekasih-kekasih Muhammad dan partainya dan golongannya. Dan sesungguhnya bahwa ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan ungkapan kesedihan, tetapi ungkapan kegembiraan. Inna satuhune kita iku lillahi dake Gusti Allah, wa inna lan satuhune kita ilaihi maring Gusti Allah iku rajiuna, balik kabeh. Kita punya Allah dan kita akan kembali kepada. Jadi ketika kita mendengar ada kematian, kita mengatakannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ayah bus balik, ya wis, yang aja balik. Ketika kita ziarah kubur, kita pun mengatakan assalamualaikum ya ahlul kubur, antum musabiquna wa nahnu insyaallah lahiqun. Selamat wahai ahli kubur, kamu semua telah mendahului kami dan kami pun siap menyusul. Jadi artinya bahwa sesuatu yang sementara dilihat oleh orang awam sebagai penderitaan, bagi orang yang sudah mengerti makna kehidupan adalah sesuatu yang menggembirakan. Oke, sekarang saya nanya, ketika anakmu pulang dari perantauan, entah pulang ke sasar, entah jadi TKW, nalikane balik senang bicara kok. Benar. Ya. Itu baru balik sementara dalam kehidupan dunia. Nah, kalau balik yang hakiki, pulang yang sesungguhnya, kembali kepada yang punya, mengapa tidak lebih membahagiakan? Jadi saya ingin menafsirkan bahwa sementara para sahabat mengatakan 3 perkara yang paling saya sukai: miskin, sakit, dan mati. Sudah itu artinya mati. Sesungguhnya mati dan hidup adalah sesuatu yang satu. Pada karo seser, antijabane antijerone. Sekarang yang kita katakan ini bagian dalam. Setelah dibalik menjadi bagian luar. Yang tadinya bagian luar menjadi bagian dalam. Itulah yang dimaksud dengan yukhrijul hayya minal mait wa mukhrijul maita minal hayy. Allah mengeluarkan mati dari hidup dan mengeluarkan hidup dari mati. Jadi mana hidup, mana dan mati, ya pada kayak seser barangnya. Terus riben. Makanya orang itu selalu ini secara naluri, apa saja sesuatu yang belum dipahami, belum ngerti, atau kita masuk ke daerah baru, situasi baru, itu biasa kita ada rasa takut. Iya tak boleh? Iya. Nah, supaya aja wedi, ya kalau kita sudah lama tinggal di desa itu, baru hilang rasa takut. Apa saja yang belum kita ketahui banyak, itu ada rasa ketakutan. Ya kan begitu? Jadi masalahnya kenapa Anda takut? Karena Anda belum pernah merasakan mati. Iya. Jadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita mati.
kita jangan melihat dari satu sisi kita kehilangan seorang yang kita cintai. Yang biasa teman ngobrol sekarang sudah nggak ada. Dulu kita punya teman namanya Ali Wiriam, baru jam tadi pagi meninggal dunia. Ali Basah. Ya, anak Rosono. Meninggal dunia, sampai sekarang saya belum ada ya, sibuk banget. Ya itu kan ketika kita berkunjung ke rumahnya, ya nggak ada. Di sawah juga nggak ada. Di tokonya nggak ada. Udah pulang aja. Ya mungkin itu kita merasa kehilangan. Apalagi seorang istri, seorang anak yang mati, kita kan kehilangan. Rasa kehilangan itulah yang mungkin bisa kita tolerir akan kehilangan. Tapi menyedihi seseorang yang pulang adalah bukan pada tempatnya. Bisa saja menangis, tapi juga menangis akan kegembiraan. Anaknya pulang dari Arab Saudi, nangis nggak ibunya? Nangisnya nangis, dia nangis senang kok. Dan mati adalah misteri, ya, yang sampai sekarang orang belum bisa mengungkap hakikat kematian. Apa salahnya kalau saya ceritakan lagi di sini satu karya Yusuf As-Sibai, seorang pengarang novel. Dia seorang novelis, tapi dia juga seorang menteri pendidikan di Mesir. Dia seorang novelis juga, ngarang buku namanya Israel. Dan ini sudah pernah saya ceritakan, saya ulangi lagi, nggak ada masalah. Bahwa seorang pemuda namanya Ahmad berangkat dari rumah menuju rumah sakit di Square Abbasiyah, di rumah sakit Abbasiyah di Kairo, dengan membawa 2 untai bunga mawar yang akan dipersembahkan kepada kekasihnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin dia lengah, dia ketabrak mobil. Setelah dia ditabrak mobil, si Ahmad itu melihat jasadnya terkulai di tengah jalan. Dan orang berkerumun menutupi dia dengan apa yang bisa ditutup, dengan koran barangkali, dengan kain. Dia menjerit. Dia menyapa orang yang berkerumun di sekitar dirinya itu, tapi tidak ada yang menjawab. Dia sadar bahwa itu adalah aku yang sedang terkulai itu. Jawil wong langkah singgiling kok. Ngepos kabeh jawil ki. Akhirnya kata Israel, anta al-an minal amwat. Anda sekarang sudah termasuk orang yang sudah mati. Ay, mati kan? Monggah beli tadi mati makin mah. Apa sih? Yung kita nggak kembang, nggak terkenakan yang pacar kita mana? Sudah kan mati nih kita. Yang waktunya sih, daftarnya wis. Mbong, mati kita mah. Pengen ketemu dingin. Akhirnya anyang-anyangan kalau Israel ke sepakat. Sebenarnya bagaimanapun saya ingin hidup lagi, ingin menyerahkan bunga ini kepada kekasih saya. Rupanya Israel juga simpatik juga karena maksudnya baik, menyambangi orang sakit. Oke, Anda hidup lagi, tapi dengan satu persyaratan yang tidak boleh Anda langgar. Apa syaratnya? Kata Israel, Anda bisa hidup lagi, tetapi hanya sekedar menyampaikan bunga itu. Setelah itu kamu harus pulang. Biarlah, yang penting saya ketemu kekasih. Syaratnya ada, dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jangan bercerita kepada siapapun bahwa mati itu enak. Syaratnya jangan bercerita kepada siapapun bahwa mati ini enak. Saya melihat secara filosofis bahwa memang ada untungnya orang takut mati itu. Ya, saya juga tidak akan menghancurkan orang untuk tidak takut mati. Masih mending gak takut mati, mendingnya anak remeh konon beli. Ya dol titik beli apa lah, masih remeh konon beli. Jadi rasa ketakutan mati juga bisa membentuk perilaku kita juga untuk lebih berhati-hati. Jadi apakah ada gunanya nggak takut mati? Ada gunanya. Sampai burung bener siranya kemarin. Ya bakal usul mati enak bayar perakat ini, mati kabeh. Tulilang kamu jin yang kone.
Oh, ini sudah filsuf. Nah, itu kira-kira. Ini saya ingin menafsirkan bahwa masuk akal enggak, ada orang mengatakan 3 perkara yang paling saya sukai, yaitu fakir, sakit, dan mati. Sudah selesai mati, sekarang fakir. Miskin, papa, nggak punya apa-apa. Itu sangat saya cintai. Bahwa jangan dikira orang yang semakin banyak hartanya itu semakin bahagia. Tidak. Semakin banyak harta, semakin susah. Orang yang hartanya banyak, bekerja, jam kerjanya lebih banyak daripada orang miskin. Orang kaya meleknya lebih banyak dari orang, keringetnya lebih banyak dari orang miskin. Susahnya juga, tidurnya pun lebih nyenyak orang miskin mah. Orang miskin hidupnya tidak pernah sedih. Kenapa? Karena dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Nggak pernah sedih kehilangan motor, nggak pernah sedih kehilangan pesawat, nggak pernah sedih kehilangan berlian, nggak pernah sedih kehilangan apapun karena dia tidak punya apa-apa. Berbahagialah mereka yang hidupnya tidak punya apa-apa. Tidurnya lelap, lakas yang dibudeni, ademus. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'atan. Berbahagialah mereka yang mendapat hidayah menjadi orang Islam dan hidupnya kafafan, tidak punya apa-apa, wa qana'atan, dan menerima apa adanya. Itulah yang paling bahagia. Anda merasakan kebahagiaan itu dari mana datangnya? Sebenarnya bukan kebahagiaan. Hanya dalam waktu sekejap Anda merasa senang ketika mendapat rezeki. Anda bisa beli mobil. Berapa hari senangnya? Nalikane mobil hilang, ngenese pirang dina. Jadi akan diseneng karo ngenese. Hanya beberapa detik kenikmatan kau rasakan. Semua kenikmatan yang kau peroleh ada kwitansinya. Ini aturan dunia. Kwitansi kok. Ana faktur ini. Lampu cepret nyala, enak ora? Akhir bulan ada imbal baliknya. Enggak gratis kok. Iya. Jadi makanya sebenarnya yang enak tuh bukan orang yang punya harta banyak, tetapi orang yang tidak merasa memiliki apapun. Ya. Jadi orang yang tidak punya apa-apa tuh, ya, itu bisa saja secara zahirnya uangnya banyak, mobilnya banyak, tapi dia tidak merasa punya apa-apa. Yang dirasakan hanya sebagai titipan sementara, hak guna pakai yang limited waktunya, terbatas. Ketika datang tidak terlalu gembira, ketika hilang tidak pernah sedih. Silahkan datang dan silahkan pergi. Ini kita mencoba untuk memahami bahwa al-faqru adalah sangat disukai, masuk akal ketika orang itu merasa lebih nyaman ketika hidupnya tidak punya apa-apa. Iya. Ya memang bahwa dikiranya dengan jabatan kita enak, tidak juga. Itu kan kerja tambahan. Pejabat dengan pengusaha kaya, enak mana? Pengusaha kaya. Langkasing ngatur, langkasing ngumbangi, langkasing demo aja. Kenapa orang memaksakan diri menghabiskan uangnya bermiliar-miliar untuk jabatan? Karena dia merasa lezat, merasa
merasa senang ketika dia dipanggil kangku, ketika dia pakai sepatu mengkilat, pakai celana setrikaan, celana yang gejet lah kan, gak setrika bersih, pakai baju seragam, tuli baris, engkerak kan gak, merasa paling hebat dewek. Gaji memang 1.500 sebulan, anaknya papat. One prestasi bahwa seorang pegawai pejabat dia merasakan saya bangga. Kita juga mengiyakan kadang-kadang. Kecerak, masya Allah, masih nembus jadi camat, boleh. Meskian jadi bupati, jadi gubernur, iya kan? Apa yang kita rasakan ketika kita sendiri menjadi pejabat? Habis waktu kita, anak juga merasa kehilangan, istri juga terkapar kesepian, dan kita terjadwal hidupnya dengan waktu yang ketat. Kita masih belajar mengerti bahwa kebahagiaan tidak ada kaitan dengan materi. Kebahagiaan adalah kondisi tertentu yang ada pada jiwa kita. Sejak kapan kita bahagia? Ketika kita sudah merasa senang apapun yang terjadi pada diri kita. Artinya siap menerima segala ketentuan Allah. Yang menyebabkan kamu sengsara adalah bukan kemiskinanmu, tetapi karena kamu tidak terima menjadi orang miskin. Yang menyebabkan kamu menderita bukan karena sakitmu, tapi karena kamu tidak menerimakan sakit. Dan saya kira ketiga-tiganya itu, fakir, sakit, dan mati, merupakan hal yang sangat dicintai, adalah bisa masuk akal juga kalau kita mampu untuk memahami seperti apa yang mereka pahami. Jadi ini kita mesti sadari, ini bahasa tasawuf yang mungkin tidak mudah dicerna sedemikian cepat. Tidak akan bisa dipahami semudah itu, kecuali harus diurai, dijelaskan. Walamma duriba Amir bin Fuhairah, ketika Amir bin Fuhairah terpukul birrumhi dengan tombak, ketika dia terkena tombak, wa nafadha min zahrihi ila sadrihi, tembus dari punggung sampai dada, jelek mancing dadanya. Qal fuztu wa rabbil Ka'bah, menang, aku sekarang menang, demi Tuhan Ka'bah aku menang. Fuzu, saya berbahagia, saya menang, saya beruntung. Alhamdulillah, untung. Demi Tuhan Ka'bah, saya beruntung. Kenapa begitu? Sirak kesandung, jempolnya melocot. Alhamdulillah tanjerit. Ya, ini kan menjadi persoalan. Apakah ini hanya permainan imajinasi? Apakah ini sifatnya sugesti? Apakah hipnotis? Terserah kamu. Yang penting mereka dengan keyakinannya merasa sangat bahagia sekali. Dan karena pengorbanan mereka itulah kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan fasilitas, urip bisa enak, ya nyaman, karena pengorbanan mereka juga. Ya, kalau bukan perjuangan mereka, masa jadi wong Islam saya kuno. Ya kan? Di sini kalau kita tidak berpikir seperti ini, kalau kita terjebak dalam materialisme, percayalah, jangan berharap Anda akan bisa berkorban untuk orang lain. Egoisme itu muncul, keserakahan itu muncul ketika idealisme, ketika spiritualisme sudah mulai tidak dipahami oleh orang lain.
Mungkin nggak sehari-hari dia pakai sorban, celana bajunya pakai jubah, tasbih diubeng-ubengaken, endas digedeg-gedegaken, hilu. Tetapi otaknya materialisme, ada nggak? Ya, seperti itu, bahwa pada ujungnya bahwa kebahagiaanmu ada di dalam dirimu sendiri. Malah kalau tidak salah, saya menduga faktor yang paling melekat dengan kebahagiaan adalah kesehatan kok. Setuju beli? Bang Mustafa? Di mana saja, makan apa saja, kalau badanmu sehat, enak. Jadi saya mencoba ingin menggiring pikiran Anda semuanya, supaya jangan terlalu ngokot ya, jangan terlalu kencang memegang bahwa materi adalah segala-galanya. Tidak. Bahwa yang membahagiakan kita bukan materi. Yang membuat kita senang juga bukan materi. Kita hanya bisa punya negara Republik Indonesia yang berdaulat dan sebagainya. Ini juga bukan karena materi, tapi yang non materi. Semangat perjuangan, pengorbanan para pahlawan, meninggal dunia, anaknya jadi janda, anaknya jadi yatim, rumah dibakar, disiksa Belanda, dan sekarang kita yang menikmatinya. Ketika sekarang Anda tidak mau berkorban, jangan berharap anak cucumu akan menikmati. Karena fasilitas yang ada akan kamu habiskan semua. Hanya untuk mencari kesenangan dirimu sendiri. Ya sekarang nelayan sudah susah cari ikan karena terumbu karangnya sudah musnah. Karena menggunakan pukat harimau, dibabat habis. Yang penting bagaimana caranya gue dapat ikan sebanyak-banyaknya. Anak putu pujareng kono modar ya los. Hutan juga dibabat semuanya. Dunia juga marah. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Nggak ada urusan, anak putu modar-modara. Yang penting kita sugi dewek. Egoisme semacam inilah yang nanti menjadi penderitaan anak cucumu. Ya seperti itu. Sampai ketika bagi waris orang tua mati juga kasus pertengkaran bagi waris setiap hari dan nggak pernah selesai. Kenapa? Itulah egoisme. Nah itulah, jadi seperti itulah terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena nilai-nilai spiritualisme sudah mulai tidak dipahami oleh orang lain. Jadi sesungguhnya Anda ingin bahagia, tetapi Anda tidak mengerti bahagia. Betapa cilakanya. Mencari sesuatu yang dia tidak tahu dan dia tidak paham. Anda mencari kebahagiaan tapi Anda tidak mengerti kebahagiaan. Itu apa kebahagiaan itu? Ini adalah penderitaan di atas penderitaan. Jadi kamu gak ngerti bahagia itu apa sih? Terus ngomongnya saya pengen bahagia. Pak, seumur hidup tidak pernah bahagia. Sekalipun ketika itu dia terkumpul di dalamnya unsur-unsur bahagia, tapi dia tetap menderita karena dia tidak tahu mana bahagia. Jadi nggak jelas mencari sesuatu yang dia tidak tahu. Lah iya kan? Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, gabungkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Tapi dia ngerti kan? Jadi meminta sesuatu yang Anda tidak paham. Mencari sesuatu yang Anda tidak tahu. Apa ujungnya? Yang ngaco. Ngaco. Nah, inilah satu hal yang katastrof. Artinya kerusakan yang parah dalam pemikiran kita ini. Nggak jelas tadinya. Iya. Moga-moga diampuni aja lah.